Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi واستنى بسنته إلى يوم نلقاه ما بعد. إن شاء الله في هذه الليلة نستمر ما قرأنا من كتاب شرح شمائل محمدية. Kita masih melanjutkan bab tentang bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqra. Tafadhal. Haddatsana Muhammad bin Ismail bin Al-Harith bin Sa'id qala haddatsana Abi Al-Bayani عن قيس بن أبي حازم قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول إني الأول رجل كما في سبيل الله إني الأول رجل رمى سهمي في سبيل الله قد رأيت أغزو في إصابتي في العصر محمد عليه الصلاة والسلام ما نأكل إلا وهو شهري والحبلة حتى تفرقت أشداقنا إن أحدنا فيضع كما تضع الشاة والعير وأصبح. Baik. Kita akan membahas hadis selanjutnya. Di sini dikisahkan pembelaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala sami'tu Sa'ad bin Abi Waqqas yaqulu inni la awwalu rajulin ahraqa damman fi sabilillah. Konteksnya, ini konteks hadisnya dulu. Jadi ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi gubernur di Kufah pada zaman khilafah Umar bin Khattab. Ya. Kufah ini bukan daerah yang berdekatan dengan Madinah dan Mekah, jauh di sebelah sana. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi gubernur, sebagian penduduk Kufah mengadukan kepada Umar bin Khattab, yang itu adalah khalifah ketika itu, tentang buruknya salat Sa'ad bin Abi Waqqas. Difitnah, dikatakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas salatnya nggak benar, salatnya kecepatan, nggak sesuai dengan sahabat dan lain sebagainya. Dan itu sampai kepada Umar. Jadi mereka mengadukan kepada Umar. Maka di sini Sa'ad bin Abi Waqqas memberikan pembelaan. Beliau berkata, "Inni la awwalu rajulin ahraqa daman fi sabilillah." Bahwasanya aku adalah orang, termasuk dari orang-orang yang pertama yang menumpahkan darah, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa inni la awwal rajulin rama bisahmin fi sabilillah. Dan aku juga termasuk orang yang pertama yang melemparkan tombak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, laqad ra'aituni aghzu fil isabati min ashabi Muhammad alaihi salam ma na'kulu illa waraqash syajar. Kemudian beliau mengkisahkan, ya, aku telah mengalami peperangan, ya, bersama
fil isbah. Isbah itu kelompok kecil, ya. Min ashabi Muhammad, beliau bersama dengan para sahabatnya Nabi Muhammad. Ma na'kulu illa waraqash syajar. Ada saat di mana para sahabat mereka hanya makan waraqash syajar. Apa waraqash syajar? Daun pepohonan. Wal hublah. Ya, wal hublah. Hublah itu semacam rumput liar, ya, rumput-rumput kecil itu. Ya, wal hublah. Hatta taqarrahat ashdaquna, sampai ya taqarrahat, luka-luka. Ashdaquna itu bibir dalam. Jadi karena memakan dedaunan dan rumput-rumput liar ini sampai bibir dalamnya berdarah karena nggak ada makanan lagi. Ya, tapi tetap dimakan. Wa inna ahadana la yad'u kama tad'u asy-syata wal ba'ir. Sampai salah satu dari kita, ya, membuang kotoran, ya, BAB, la yad'u kama tad'u asy-syah. Kotorannya seperti kotoran domba, ya. Karena apa? Karena makan makanan hijau. Kalian kalau lihat, ya, kalau pernah di jalan, ya, ada delman, kalau kalian di belakangnya itu, ya, biasanya suka berjatuhan, ya, hijau. Nah itu karena makanannya dari nabati, rumputan dan daun-daunan. Ya, sampai kotorannya seperti itu, hijau, ya, dikatakan. Wa asbahat banu, di sini lanjutannya. Wa asbahat banu asadin ya'zuruni fid din. Ya, dengan derita yang aku alami tadi, ya, berjalan dengan sekelompok kecil para sahabat sampai kelaparan, makan dari dedaunan, rumput-rumput liar sampai berdarah, sampai buang air besar, ya, kayak kambing, ya, dan hewan-hewan ternak hijau seperti itu. Wa asbahat banu Asad, ya, dan Banu Asad ini yang komplain ini dari Bani Asad, ya'zuruni fid din, mereka mengoreksiku dalam masalah agama, menegurku dalam masalah agama. Laqad khibtu wa khasirtu idza wadalla amali. Kalau memang benar apa yang mereka katakan bahwa sholatnya nggak benar, nggak sesuai dengan para sahabat, nggak sesuai dengan sholatnya Nabi, ya. Kemudian muamalahnya jelek, maka aku akan menjadi, ya, khasirtu idza wadalla amali. Kalau memang mereka mengatakan itu dan itu benar, maka aku telah khasirtu amali, aku telah kehilangan amalku. Jadi benar, kalau misalkan mereka benar, amalku ini udah nggak ada. Ya. Artinya apa? Di sini pembelaan Sa'ad atas fitnahnya orang-orang Kufah. Ya, di konteks hadis ini, ketika sampai ke Umar tidak langsung mencopot Sa'ad bin Abi Waqqas secara langsung. Umar mengirimkan beberapa orang untuk menyelidiki Sa'ad bin Abi Waqqas. Dikirimlah beberapa orang sahabat untuk menanyakan kepada orang-orang yang ada di sekitar masjid. Ya, di pasar ditanya, bagaimana kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas, bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang-orang di masjid mereka mengatakan hal-hal kebaikan saja. Oh, Sa'ad bin Abi Waqqas, Masya Allah, pemimpin yang adil, yang baik, sholatnya bagus dan lain sebagainya. Orang-orang di pasar pun iya. Sampai mereka menemui beberapa orang. Ya, ada salah satu beberapa orang dari orang-orang Kufah yang mengatakan bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas, dia ketika pembagian dia curang, sholatnya tidak benar, difitnah, ya. Sampai dikisahkan dan di dalam penjelasannya bahwasanya orang yang memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas mendoakan keburukan terhadap orang ini, didoakan umurnya panjang dalam kemiskinan. Yang akhirnya ketika Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal, orang ini tetap hidup, ya, tetap hidup, dan orang-orang tahu bahwasanya dia, ya, hidupnya lama dan sengsara dikarenakan doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, dan ia mengakui, ia berkata, aku adalah orang yang didoakan buruk oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu dari konteks dari hadisnya. Intinya korelasi dengan bab yang kita pelajari bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk dari para sahabat, ya, sahabat-sahabat Rasul. Mereka sebelum Islam itu menyebar ke timur dan ke barat, mereka ini dalam keadaan mudah susah, ya, sampai mereka makan dari dedaunan pepohonan, ya, dari
rumput-rumputan. Kemudian kita lanjut ke hadis berikutnya. Mic-nya di mana? Kasih ke belakang. Ya, belakang lagi. Hunes baca. Ya. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عامر بن عيسى عن قال سمعت وشويسا أبا الرقاد عتبة حتى إذا كنتم في الأرصاد عند الذي عربي Tayyib, cukup. Di sini dikisahkan bahwasanya Utbah, Umar mengutus Utbah bin Ghazwan. Ya. Ia berkata, "Intaliq anta wa man ma'ak." Ia mengisahkan bahwasanya Umar bin Khattab memerintahkan Utbah dan beberapa sahabatnya pergi hatta idza kuntum fi aqsa biladil Arab wa adna biladil Ajam. Sampai kalian pergi ke sana, sampai kalian aqsa idza kuntum hatta idza kuntum fi aqsa biladil Arab, sampai kalian ke sudut negeri Arab, ya. Wa adna biladis Syam, ya, dan pertemuan antara dengan bilad Syam, ya, negeri Syam. Kira-kira sekarang di Persia, ya, di Iran. Fa aqbalu hatta idza kanu bil Mirbad. Nah, mereka pun sampai kemudian ke tempat yang namanya Al-Mirbad. Ya, Mirbad itu nama tempat. Wajadu hadza kadzana. Mereka menemukan kadzan. Kadzan itu semacam benteng punya orang Persia. Orang-orang Persia mereka membangun benteng namanya kadzan. Dan kadzan ini benteng tua yang ada di sana, sudah tidak ditinggali oleh orang-orang Persia. Faqalu, maka sebagian dari mereka berkata, "Ma hadhi?" Apa ini? Karena benteng besar. Maka beliau berkata, "Qalu hadhihi al-Basrah." Fasaru hatta idza balagu hiyal al-jisr as-saghir. Maka salah satu dari mereka mengatakan bahwasanya ini adalah Basrah. Kemudian setelah mengetahui oh ini Basrah, kemudian tetap melanjutkan perjalanan hatta idza balagu hiyal al-jisr, sampai mereka sampai ke dekat al-jisr. Jisr apa jisr? Jembatan. Ya, jisr as-saghir, sampai mereka ke daerah yang ada jembatannya kecilnya. Faqalu ha huna umirtum. Mereka berkata, sampai sini kita diperintahkan untuk berjalan. Fanazalu, ya, kemudian mereka istirahat dan turun. Ya, fadzakarul hadits bituli. Ya, kemudian hadis ini panjang. Nah, makanya di sini penulis menyingkat hadis ini. Faqala Utbah, ya, dilanjutkan Utbah pun berkata, laqad ra'aituni wa inni la sab'atin ma'a Rasulillah. Ma lana ta'amun illa waraqus syajar. Ketika Utbah bersama para sahabat berada di dekat jembatan, Utbah pun berkisah, laqad ra'aituni wa inni la sab'atin ma'a Rasulillah. Aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertujuh bersama beliau. Ma lana ta'amun illa waraqus syajar. Kita tidak punya makanan kecuali daun dari pohon. Hatta taqarrahat ashdaquna, sampai ketika kita makan berdarah bibir kita.
Ya, berarti bukan dedaunan yang biasa dimakan, dedaunan yang tajam. Ya, dahan-dahannya tajam atau bagaimana lah. Yang jelas berdarah ketika makan. Faltaqattu burdatan qasamtuha baini wa baina Sa'ad. Maka Utbah ini berkata bahwa aku memungut, ya, mengambil satu burda, kain. Ya. Fama minna burdatan qasamtuha baini wa baina Sa'ad, dan aku membagi kain ini berdua kepada Sa'ad, mengindikasikan bahwa apa? Mengkonfirmasi kisah siapa? Kisah Sa'ad yang ketika mereka pernah berjalan bersama Rasul, kemudian beliau makan dedaunan sampai berdarah bibir dalamnya. Ya, ini berarti Utbah mengkonfirmasi ceritanya Sa'ad, dan Sa'ad ini benar. Fama minna min ulaika sab'ati ahadun illa Misrin. Kita bertujuh, ya, kita telah melewati masa-masa sulit yang itu. Kita bertujuh ini, ya, fama minna min ulaika sab'ati ahadun. Tidak ada salah satu dari kita bertujuh ini kecuali kita menjadi gubernur, ya. Ma illa huwa amir Misrin, kecuali kita menjadi gubernur dari suatu kota, minal amsar, dari kota-kota Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas, Utbah pun menjadi gubernur dari sahabat-sahabat lainnya. Wasatujarrabuna al-amra ba'dana. Dan di sini Utbah mengatakan kalian akan mengalami pemimpin, ya, yang tidak setara dengan kalian. Maksudnya semakin zaman itu berlalu, kualitas pemimpin itu sampai makin berkurang. Dahulu mereka bersusah payah bersama Rasulullah, kemudian menjadi gubernur, menjadi seseorang yang mempunyai kuasa, kemudian nanti digantikan oleh pemimpin setelahnya, digantikan lagi. Itu kualitas pemimpin itu akan berkurang. Jadi kisahnya Sa'ad benar apa tidak? Benar, dikonfirmasi oleh kisahnya Utbah. Ya, beliau bersama Rasul, ya, kelompok kecil, mereka ada dalam kondisi memakan makanan berumputan dan dedaunan. Ya, jadi ada masa-masa sulit bersama Rasulullah SAW. Kemudian hadis selanjutnya, mic-nya di mana? Sampingin. Ya, terus. Ya, baca. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عمرو بن سلمة قال حدثنا جابر عن انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كنت في النار وما يقوم ولقد اريد في النار وما Dalam hadis ini berkata bahwasanya hadatsana Anas bin Malik menceritakan qala Rasulullah, beliau menceritakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ukhiftu fillah, aku telah mengalami, ya, ditakut-takuti oleh musuh Islam di jalan Allah. Ukhiftu fillah, aku telah ditakut-takuti selama aku berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yukhafu ahadun, dan yang ditakut-takut ini tidak pernah dialami oleh orang lain selainku. Walaqad udhitu fillahi wa ma yu'dha ahadun, dan aku telah diganggu, aku telah dipersekusi oleh kaum musyrikin, ya, separah, dan aku yang paling parah. Tidak ada orang lain yang mengalami separahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad atat alayya 30 min baini lailatin wa yawm, dan aku pernah, Rasulullah SAW berkata, 30 hari, ya, siang dan malam, wa mali wali Bilalin ta'am, dan aku dan Bilal tidak mempunyai makanan, ya'kuluhu dzu kabadin illa syai'un yuwarihi ibtu Bilal, aku tidak mempunyai makanan
ya, aku dan Bilal tidak mempunyai makanan yang layak. Ya, di sini sebutkan ya'kulhu dzukibin, yang dimakan oleh makhluk hidup, bukan manusia lagi, tapi makhluk hidup. Ya, jadi makanan yang tidak layak. Illa syai'un yuwarihi ibtu Bilal, kecuali makanan sedikit yang diselipkan atau yang disembunyikan di ketiak Bilal. Ya, bayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakan makanan yang disembunyikan di bawah ketiak. Kenapa? Kenapa di bawah ketiak? Karena pertama, makanan yang diselipkan di bawah ketiak enak apa enggak? Tidak, jelas. Banyak apa sedikit? Dikit. Ya. Separah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hidup dalam kemewahan. Ketika dulu dalam berdakwah, Rasulullah SAW diboikot. Ada yang masih ingat? Rasulullah dan kabilahnya diboikot oleh siapa? Oleh siapa? Kaum Quraisy. Berapa tahun diboikot ya? 3, 4, 3 tahun. Ya, diboikot dari orang-orang Quraisy, diboikot dari pernikahan, dagang, makan, interaksi dan lain sebagainya. Sampai-sampai dikisahkan satu kabilah, sukunya Nabi Muhammad, ya mereka makan dari rumputan dan daun-daunan. Ya, diceritakan bahwasanya dakwah zaman dulu, zaman Nabi itu tidak mudah. Orang itu tidak didakwahi langsung diterima, enggak. Ya, bukan hanya ditolak tapi dipersekusi, dizalimi, ditindas. Makanya ketika kalian suatu saat, ya para santri kalau dakwah cuma sekedar ditolak, enggak seberapa. Dulu Nabi, ya pemimpin kaum muslimin makan dari dedaunan dan rumput-rumputan demi bertahan hidup ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang hijau ya baby. Gini tak baca tu. Hadis berikutnya dijelaskan qala haddatsana Aban bin Yazid al-Attar qala haddatsana Qatadah an Anas bin Malik. Ini ceritanya Anas bin Malik bahwasanya Nabi la yajtami' indahu ghada'un wala 'asha'un min khubzin wa lahmin illa 'ala ghafafin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bertemu yajtami' indal ghada'i indahu ghada'un wala 'asha'. Ghada itu apa? Ghada makan apa? Makan siang dan makan malam. Tidak pernah bertemu makan siang dan makan malamnya Nabi, yang siangnya roti dan malamnya daging, illa ala ghafafin, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai apa? Kedatangan tamu. Mengindikasikan bahwa apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dalam kekurangan apa kecukupan? Ya, cukup. Menurut beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ini harusnya standarnya orang-orang kaum muslimin, cukup untuk makan. Ya, akan tetapi ketika ada tamu, karena ada perintah untuk memuliakan tamu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan khubz. Khubz itu apa khubz? Roti gandum dan daging. Ya, hanya ketika ada tamu. Kalau nggak ada, tidak akan terjadi. Antara hanya makan roti saja hari itu atau besoknya hanya makan daging saja. Kalau misalkan ada tamu, dua-duanya ketemu, makan dengan roti dan malamnya makan dengan daging. Ya. Memuliakan tamu adalah perintah agama Islam. Kemudian hadis berikutnya, mic-nya di mana? Ya, geser lagi. Ya, baca. حدثنا عبد حدثنا أبو بن
فضيل قال حدثنا محمد بن اسماعيل ابي فضيل قال حدثنا ابن ابي ذئب المسلم بن جندب النوفل بن اياس الحداني قال قال عبد الرحمن بن عوف الجنة وكان وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته دخل فاغتسل ثم خرج رؤتينا بصرحة فيها خبز ولحم فلما وضعت مكان عبد الرحمن فقلت يا أبا محمد ما يبقيك فقال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشفعه هو وأهل بيته من خبز الشعير ولا قرآن أخرنا lima. هو خير لنا. Baik. Hadis terakhir di sini kisah. Ya. حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن نوفل بن إياس الهذلي قال كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا وكان نعم الجليس. Beliau menceritakan bahwasanya Naufal menceritakan qala kana Abdurrahman ibn Auf. Siapa Abdurrahman bin Auf? Sahabat Nabi, ya, salah satu sahabat Nabi yang mempunyai harta. Kana Abdurrahman ibn Auf lana jalisa. Ketika itu kita sedang duduk-duduk bersama Abdurrahman bin Auf. Wa kana ni'mal jalis. Dan Abdurrahman bin Auf ini sebaik-baik teman duduk. Maksudnya apa? Maksudnya enak diajak bicara, baik sumringah mukanya, ya, enak diajak bicara. Wa innahum qalaba bina dzata yaumin hatta idza dakhalna baitahu dakhala faghtasal. Ya, suatu saat kami mengunjungi rumah Abdurrahman bin Auf. Hatta idza dakhalna baitahu dakhala faghtasal. Ketika para sahabat masuk ke rumahnya Abdurrahman bin Auf, beliau ke belakang. Dakhala faghtasal. Abdurrahman bin Auf pun mandi, ya, karena ada tamu. Thumma kharaja wa utina bisahfatin fiha khubzun wa lahm. Nah, setelah mandi, Abdurrahman bin Auf membawakan, ya, sahfah, satu nampan. Fiha khubzun wa lahm. Di nampan itu ada roti dan daging. Falamma wudi'at Abdurrahman. Ketika Abdurrahman bin Auf membawa nampan itu, kemudian menaruh kepada para sahabatnya, tiba-tiba Abdurrahman bin Auf menangis. Tiba-tiba menangis. Fakultu, maka Naufal pun berkata, ya Aba Abdurrahman, ya Aba Muhammad, ma yubkika, wahai Abu Muhammad, apa yang membuatmu menangis? Soalnya ini kan mau makan-makan, kenapa tiba-tiba menangis? Faqala, maka Abdurrahman bin Auf berkata, halaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yashba'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dan beliau belum kenyang. Ya, dalam keadaan tidak kenyang. Wa huwa wa ahlu baitihi min khubzis syair. Ya, dalam keadaan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ahlu baitihi, ya, dan keluarga beliau ketika beliau meninggal tidak dalam keadaan kenyang. Ya, makannya tidak banyak. Dari apa? Bukan dari makanan yang mahal, yang bagus, enggak. Min khubzi syair, dari khubz atau dari roti gandum yang gandumnya itu tingkatannya itu jelek, enggak begitu bagus.
Ya, walaupun dari makanan-makanan yang tidak begitu enak, tidak begitu baik, beliau tetap kekurangan. Fala arana ukhirna lima huwa khairul lana. Dan ketika itu Abdurrahman bin Auf pun merenung. Beliau khawatir, merasa apakah kita diakhirkan meninggalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu baik bagi kita? Apakah itu akan menjadi baik bagi kita? Sedangkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan tidak kenyang. Nabi Shallallahu alaihi wasallam meninggal, apakah meninggal dalam keadaan kaya? Kaya apa tidak? Tidak. Dalam keadaan jubah atau zirahnya digadaikan kepada siapa? Seorang Yahudi yang kemudian akhirnya ditebus. Ditebusnya pun bukan oleh keluarganya Nabi, oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, kepada Yahudi. Kenapa Nabi menggadaikan zirahnya? Karena beliau ingin menukarnya atau menggadaikannya untuk apa? Untuk bahan pokok makanan, ya, ditukar dengan gandum dan lain sebagainya. Bukan untuk bermewah-mewahan, tidak, untuk makanan. Kalau orang sudah sampai menggadaikan barang-barangnya, berarti punya uang apa enggak? Tidak. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada pada tahap di mana beliau tidak punya uang sama sekali. Dan dalam hadis lain bahwasanya Nabi SAW beliau berkata, yang makna hadisnya, aku tidak suka ketika aku mempunyai 3 gunung emas, kemudian aku simpan, ya, di dalam dan tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kalau mau kaya bisa apa enggak? Bisa banget. Lihai dalam berdagang, punya skill berdagang. Akan tetapi apakah beliau kaya? Tidak. Beliau sangat-sangat, ya, sederhana hidupnya. Sampai ketika beliau tidur, ya, di atas pelepah kurma yang membuat Umar pun menangis. Umar menangis melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam tertidur di pelepah kurma. Kenapa? Karena Umar berkata, engkau adalah pemimpin umat ini, wahai Nabi Muhammad. Engkau adalah Sayyidul Anbiya. Engkau adalah pemimpin para nabi. Tapi engkau tidur di atas pelepah kurma yang membuat punggungmu apa? Ada bekas-bekas garisnya. Ya, Nabi SAW sangat-sangat tawadhu, sangat-sangat rendah hati. Ya, jadi hedon itu lifestyle umat Islam apa bukan? Bukan. Kaya boleh, tapi harus dermawan, dibarengi dengan manfaat-manfaat yang lain. Tidak hanya menimbun kekayaan, tidak, ya, dimanfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah masuk waktu Isya. Kita tutup bab ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.